Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Begini, karena sudah kepalang basah namanya ini kan, Ridwan Kamil sudah kejebur, LM juga sudah kejebur, tapi Ridwan Kamil punya istri yang dia cintai. Jadi begini, sebenarnya ini sudah basah. Bagusnya sebenarnya zaman dulu itu Ridwan Kamil dan istrinya mungkin tidak perlu mengadakan pencitraan begitu romantisnya di dalam hubungan-hubungan dia disampaikan keluar. Jadi karena ini citranya begitu romantis, kemudian ada kejadian ini, terjadi diskrepansi. Diskrepansi itu gap antara citra yang ada dengan fakta. Ketika gapnya terlalu jauh, kemudian publik menilai ini sebagai suatu hal yang begitu jomplang ya. Jadi akhirnya sentimennya sangat negatif terhadap seorang Ridwan Kamil. Akhirnya apa? Ridwan Kamil dengan segala jabatan yang dia dulu pernah punya, dengan segala karir yang dulu dia punya, itu hancur berantakan. Sekarang ini penilaian masyarakat kepada Ridwan Kamil, walaupun ada pro dan kontra, 6-70% adalah menceritakan Ridwan Kamil sebagai hal yang negatif. Itu kenapa? Karena dahulu Ridwan Kamil dan keluarganya suka membuat cerita-cerita rumah tangga yang paling romantis, yang paling bahagia. Ternyata itu terjadi diskrepansi dari citra yang dibuat dengan fakta yang terjadi. Dan sekarang terjadilah diskrepansi ini. Gap yang terlalu tinggi menghasilkan sentimen yang sangat negatif. Begitu. Sendiri apa, Pak? Ya. Saran buat seorang Ridwan Kamil tadi kan, karena sudah kepalang tanggung, ya sudah jalankan aja tes DNA. Sebenarnya nggak perlu pakai proses hukum, yakin aja tes DNA. Kalau memang ternyata itu hasilnya adalah itu anak kandungnya Ridwan Kamil, ya diakui, gitu. Karena hukum juga bilang begitu, kalau memang anak kandung dan memang dites ini adalah anak kandung yang sah, ya diakui berdasarkan hukum. Mahkamah Agung juga udah bilang gitu. Ketika memang ternyata adalah hubungan sedarah antara bapak dan anak, bapak ini wajib kemudian mempertanggungjawabkan anak ini, nafkahnya, kemudian pengakuannya, kemudian di akta-aktanya, itu adalah kewajiban dari lakinya. Dan sudah ada. Kalau dulu kan kita masih nasabnya ke ibu aja, pakai ilmu hukum agama. Kalau sekarang ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwasanya kalau ada pengakuan dan ada tes DNA, maka si laki-laki juga bertanggung jawab. Bahkan hubungannya keperdataan si laki-laki ini, keperdataan keluarga besar pun akan turun kepada anak ini. Gitu. Kalau sudah terjadi tes DNA dan diakuin. Kalau ternyata tidak, misalnya ternyata memang bukan anaknya Ridwan Kamil ini. Ridwan Kamil kemarin kan ragu-ragu, ini anak siapa? Akhirnya dia tanggung jawabkan. Nah, Ridwan Kamil kemudian bisa juga melaporkan si LM ini karena pencemaran nama baik terhadap dirinya dan keluarganya, khususnya mengenai status anak. Tapi mengenai perselingkuhannya itu sudah terjadi dan itu faktual, sehingga nggak bisa dianggap pencemaran nama baik. Nah, tinggal nanti kalaupun ini dipersidangkan, ketika ini bukan anak kandungnya Ridwan Kamil setelah tes DNA dan kemudian Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik dan si LM kemudian harus disidangkan, harus dibuktikan lagi di pengadilan. Karena apa? LM berbicara berdasarkan keyakinannya karena ada fakta-fakta yang terjadi terdahulu, ya. LM berdasarkan keyakinannya. Ketika dia disidang nanti, ini akan dibuktikan lagi oleh hakim apakah dia bersalah secara sengaja atau tidak. Jadi LM tetap punya potensi lepas dari hukuman. Kenapa? Karena ada fakta-fakta yang faktual terjadi pada waktu terdahulu, ya, sehingga dia kemudian yakin kalau misalnya ini si anak ini adalah anaknya Ridwan Kamil, begitu. Tapi ternyata tidak. Ya udah, ini berproses di pengadilan. Itu dia. Seandainya memang benar gitu, itu kan tidak ada pernikahan, artinya tetap bisa diakui sebagai anak kami. Iya, kalau sudah tes DNA dan memang itu adalah darahnya. Tidak ada pernikahan. Walaupun meski tidak ada pernikahan, putusan Mahkamah Agung itu sudah menyatakan bahwasanya hubungan keperdataannya kemudian terjadilah, yaitu hubungan keperdataan antara ayah dan anak. Artinya apa? Warisan-warisan dari ayah ini juga jatuh ke anak ini, walaupun tidak dalam pernikahan. Gitu. Seperti itu sekarang. Gitu. Ya. Ada hubungan biologis ya? Kalau biologis sudah pasti kan sudah tes DNA kan, tinggal hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan ini warisan, nama keturunan,
bahkan nama nasabnya bisa si anak ini punya hak. Haknya sama dengan anak. Sekarang sama. Kalau dulu nggak sama, dulu harus ibu. Kalau sekarang asal ada tes DNA dan memang anak biologis positif ini anak kandung, haknya sama. Bang, kalau dari kacamata Bang Tri ngelihat kasus ini ya, motivasi dari Lisa sendiri ini apa mungkin Abang lihatnya? Pertama, motivasi psikologis ya. Motivasi psikologis, yaitu dia pengen supaya anak ini ada bapaknya yang benarnya siapa. Itu dulu, kita anggap itu berbaik sangka. Yang kedua, motivasi ekonomi. Saya kan ini anaknya kan buat bareng-bareng sama bapak ini. Tentunya bapak ini juga tanggung jawab juga buat nafkah anak ini, buat masa depannya. Apalagi di awal-awal sudah ada janji-janji untuk membesarkan anak ini sampai kuliah. Kan ada itu kan, sampai anak ini dewasa kan gitu kan. Itu sekarang itu motifnya itu. Jadi motif pertama adalah motif pengakuan secara psikologis, motif kedua adalah secara ekonomi anak ini, kemudian bukan kepada ibunya ya, tapi kepada anak ini supaya anak ini besarnya itu jadi orang, begitu. Tanggung jawab lah ya dari Tanggung jawab. Oke, politik berarti abang buat Kalau isu politik itu dampak dari kelakuan seorang Ridwan Kamil menghasilkan sisi politiknya dia terkena. Ya, nah, ini kan karena kelakuan laki-laki. Jadi status anak di luar nikah dihukum seperti apa Pak? Status anak di luar nikah. Anak di luar nikah kalau kemudian tidak diketahui biologisnya anak siapa ya tetap anak luar nikah. Tapi kalau diketahui bapaknya siapa dan bapaknya mengakui menjadi anak di luar nikah yang dipertanggungjawabkan oleh bapaknya, hubungan keperdatanya ada. Kalau anak di luar nikah kemudian diakui karena faktor tes DNA yang memang akurat, berarti tetap harus diakui dan hubungan keperdataan dengan bapaknya ada, termasuk dan keluarga besar bapaknya ada. Kalau tidak diakui Bang? Kalau tidak diakui, tetap tes DNA. Kalau sama sekali tidak diakui dan tidak mau tes DNA, hubungannya jatuh kepada ibunya, gitu. Sekarang Ridwan Kamil mengakui apa tidak? Kalau dia sama sekali nggak mengakui ya jatuhnya ke ibunya. Tapi kan ini nggak mudah karena harus ada tes DNA, begitu. Kalau tesnya ada ya otomatis harus mengakui, nggak bisa berpaling dari pengakuan. Tapi haknya sama Bang? Hak di mata hukumnya sama? Sama sekarang. Mendapatkan terkait warisan? Iya sama. Asalkan ada tes DNA, hasil tes DNA ada. di Undang-Undang nomor berapa Bang? Itu di putusan Mahkamah Agung tahun 2010. Dicari saja itu ada. Berarti mulainya dari tahun 2010 ya? Iya. Kalau dilakukan itu sebelum 2010? Ya sekarang berlaku undang-undang itu ya terjadilah tetap. Pokoknya kapan tes DNA? Sudah lama? Iya. Ada emang yang begitu? Ada. Oh yaudah, lanjutin aja. Artinya berlaku dulu Bang ya? Hah? Artinya berlaku dulu? Ya tapi kan anaknya udah dewasa sekarang. Ya udah paling kesel aja sama bapaknya kan gitu. Oke, dah. Ya. Thank you, Bang. Ya.